pesan yang baru ya Tuhan, yang Kau berikan pada kami semua, supaya kami bisa membuka ya Tuhan pandangan kami lebih luas dan bisa lebih mengerti lagi apa yang Engkau ingin kami siapkan ya Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kami mengurapi hamba-Mu yang akan membawakan firman ini, urapi lidah hamba-Mu ya Tuhan, supaya boleh menyampaikan sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah siap mendengar firman pagi hari ini sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah memasuki pesan yang baru, di mana Tuhan akan pakai semua kita menjadi alat yang mulia, menjadi perabot yang mulia. Dan pesan yang Tuhan sampaikan di minggu ini adalah mengenai mulailah perluas pandangan matamu. Kita akan baca di Yohanes 4 ayat 35. Ayat ini sangat luar biasa. Yohanes 4 ayat 35, situ katakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Kadang apa yang kita lihat sepertinya sudah benar, apa yang kita lakukan sepertinya sudah sesuai keinginan Tuhan. Tetapi di sini Tuhan mengingatkan, pandanglah, lihatlah. Dalam bahasa zaman Inggris di situ disebut lift up your eyes. Angkat matamu, maksudnya bukan mata yang diangkat, tetapi lihat lebih jelas, lihat sekelilingmu dan sadarilah dan ingatlah apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan di sini Tuhan dengan jelas sekali dalam pesannya mengatakan supaya kita jangan hanya berfokus pada diri kita sendiri. Kita harus mulai membuka jendela, mulai mengobservasi, mulai menilai, mulai melihat lebih jelas. Karena ada suatu rencana yang mungkin kita belum mengerti saat ini. Tapi jelas sekali sini Tuhan mengatakan, lihatlah. Bukan apa yang dilihat oleh mata jasmani kita. Kadang-kadang kita perlu melihat lebih jauh dengan mata Tuhan. Kita perlu melihat apa yang Tuhan lihat. Kemarin kita sudah banyak belajar dengan Bapak Gembala Pak Ishak yang sudah menyampaikan bahwa ada beberapa prinsip, dan prinsip itu diambil dari Yohanes pasal 4. Di sini tentunya ibu bapak saudara sudah sangat sering mendengar mengenai pertemuan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Ini kisah yang sangat menarik karena Tuhan memakai perumpamaan Samaria, orang Samaria yang baik hati, mengenai Samaria. Samaria itu sesuatu yang tidak disukai oleh orang Yahudi, sesuatu yang kalau bisa tidak bisa diucapkan, kalau perlu tidak bisa dilewati daerahnya. Dengan kata lain, hindarilah Samaria. Tetapi Tuhan memakai perumpamaan tentang Samaria yang baik hati, dan bahkan di sini di Yohanes pasal 4 Tuhan bertemu dengan perempuan Samaria. Ini satu yang sangat menarik karena hal-hal yang tidak disukai ini kadang Tuhan pakai untuk membuka mata kita. Dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati, Tuhan mengajarkan siapa sesama kita, siapa sesama manusia. Suatu yang sangat prinsipil, suatu yang sangat penting dalam kehidupan. Dan di sini Tuhan kali ini bertemu dengan perempuan Samaria untuk mengajarkan artinya ibadah. Nah, tapi pagi hari ini kita tidak akan membahas tentang itu, tapi kita akan lihat sudut lain. Apa yang terjadi dengan pertemuan antara Yesus dengan perempuan Samaria ini? Kemarin Bapak Gembala sudah menjelaskan ada beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, adanya suatu kerinduan harus dilanjuti dengan tindakan. Ketika tindakan itu dilakukan, maka ada suatu perubahan yang besar. Itu pertama, jadi arahkan pandangan kepada tujuan Tuhan. Yang kedua, kita harus ingat ada hukum natural yang bisa berubah menjadi hukum supranatural. Ada apa yang tidak bisa kita lakukan, bisa Tuhan lakukan. Apa yang kita bisa lihat, Tuhan bisa beri lebih lagi dengan cara Tuhan. Jadi kita harus arahkan pandangan dari cara sendiri kepada cara Tuhan. Itu yang kedua yang Bapak Gembala sudah sampaikan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan 2 hal lagi. Kemarin saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa karena pesan ini berbicara tentang perempuan Samaria yang dipulihkan, di mana dia mengalami ada perubahan-perubahan dalam hidup. Di sini saya catat, bagaimana saya sampaikan ada perubahan cara hidup, ada perubahan cara penyembahan, dan ada perubahan tujuan hidup. Itu
Itu satu yang luar biasa yang saya dapatkan kemarin. Pagi hari ini kita akan lihat, saya akan bacakan beberapa ayat, tetapi tidak akan semua. Untuk lengkapnya Ibu Bapak bisa baca sendiri di rumah supaya lebih jelas. Tapi saya akan mengajak kita lihat di Yohanes pasal 4 ayat ke-9. Yang pertama yang saya dapatkan bahwa ada prinsip yang bisa memperluas pandangan mata kita, yaitu tentang relationship atau tentang hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ini adalah bukan tentang cuma pengetahuan, tetapi ini adalah tentang suatu hubungan. Di mana suatu hubungan itu ketika kita bina, kita upgrade, kita tambah-tambahkan dalam kehidupan kita, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Saya akan bacakan di Yohanes 4 ayat ke-9, di mana relationship ini, satu hubungan ini, ada suatu tahapan-tahapan yang semakin lama semakin memperjelas. Di Yohanes 4 ayat 9 dikatakan di sini, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Di situ ada catatan, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ketika Yesus pertama kali bertemu dengan perempuan Samaria, di mana diperkirakan itu adalah petang hari, dia mulai mengambil air. Di situ Yesus meminta air pada dia dan dia menjawab atau membalas, masakan orang Yahudi minta air kepada orang Samaria. Di sini ada satu pengenalan tahap pertama di mana seorang perempuan Samaria mengenal Yesus hanya sebagai orang Yahudi biasa. Tetapi pengenalan ini ketika dilanjutkan dalam suatu hubungan dialog yang sangat menarik, kita akan lihat di pasal 4 ayat 11 sampai 18 ada satu kemajuan pesat. Saya akan bacakan di pasal 4 ayat ke-11. Di situ dikatakan, kata perempuan itu, perempuan Samaria itu kepadanya, pada Tuhan Yesus, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Di sini ada suatu kemajuan dalam pengenalan akan Yesus. Perempuan ini mulai memanggil Tuan atau Kuri, Tuan. Di bahasa Indonesia diterjemahkan Tuhan. Jadi tepatnya Tuan. Dia mulai memanggil Tuan, satu penghormatan. Dia bukan lagi menganggap dia hanya orang Yahudi biasa. Yesus bukan hanya orang Yahudi, tetapi sekarang sudah menjadi Tuan. Suatu hubungan yang meningkat, suatu hubungan yang semakin erat. Kita akan lihat lanjutkan di pasal 4 ayat 19. Saya akan bacakan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Di mana suatu yang menarik ketika Yesus berbincang-bincang dengan seorang perempuan yang tanda kutip kelihatannya mungkin tidak amoral, atau maksudnya amoral, yang mempunyai etika yang tidak baik, di mana dia sudah punya suami 4 dan sekarang tinggal bukan dengan suaminya. Tetapi dalam hal ini perempuan ini bukan seorang yang tidak tahu apa-apa dalam hal rohani khususnya. Dia tahu dengan tepat apa yang dia katakan. Karena dalam kehidupan kita menganggap bahwa kita sudah rohani, kita sudah tahu segala sesuatunya. Tapi dalam hal ini yang menarik adalah perempuan ini mau mendengarkan Yesus. Di sini dikatakan bahwa ketika Yesus berkata-kata tentang sesuatu yang rohani, maka perempuan ini mengatakan bahwa di ayat 19 dikatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ada kemajuan pesat lagi. Ketika seseorang mulai mengenal Yesus, ketika kita mulai mengenal Yesus lebih dalam lagi, lebih erat lagi, lebih connected lagi, di situ kita bisa memperluas pandangan kita, di mana pandangan kita yang sempit menjadi semakin luas, semakin dalam, semakin mengenal Tuhan kita. Perempuan ini mengenal Yesus sebagai nabi, bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya Tuhan, sesuatu yang dihormati, tetapi lebih dari itu. Karena Yesus berkata tentang masa depan, apa yang terjadi, apa yang tidak kita bisa mengerti. Karena dalam kehidupan ini kita juga mendapat pesan ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi di sini Tuhan mengingatkan bahwa ada satu prinsip, ketika seorang mulai membangun suatu relasi, ketika saya mulai membangun relasi, ketika ibu bapak mulai membangun relasi lebih erat dengan Tuhan, maka Tuhan akan singkapkan lebih jelas
lebih jelas. Dan di sini puncaknya, kita akan lihat di pasal 4 ayat 25 dan 26. Saya bacakan ayat ke 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ayat 26, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata dengan engkau. Suatu pengenalan yang memuncak, yang luar biasa, di mana perempuan ini sudah mulai mengatakan bahwa Yesus, engkau adalah Mesias, engkau adalah juru selamat, engkau adalah Kristus. Sesuatu yang harus kita pelajari dan kita perlu lakukan seperti perempuan Samaria ini. Ketika kita menganggap Tuhan kita bukan hanya sebagai Tuhan, bukan hanya sebagai Nabi, tetapi dia adalah Tuhan, Mesias, Kristus, di mana Tuhan akan mengajar, akan memberitahukan pada kita hal-hal apa yang tidak kita ketahui. Mengenai hal tahu ini sangat menarik ketika pesan minggu lalu, di mana Tuhan memakai ayat di Ulangan 26 ayat 16-19. Di situ dikatakan bahwa orang Israel harus melakukan perintah-perintah Tuhan, membaca aturan-aturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Tetapi di situ dikatakan juga ada satu kata yang menarik. Mungkin kita perlu lihat di Ulangan 26 ayat 16-19. Saya akan bacakan di ayat ke-17. Ulangan 26 ayat ke-17. Ketika engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini bahwa ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, berpegang pada hukum, perintah serta peraturannya. Nah, yang ini. Dan mendengarkan suaranya. Jadi Tuhan kita ini adalah Tuhan yang masih berbicara. Dia berikan hukum-hukumnya, dia berikan aturan-aturannya, tapi dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang masih memegang kendali, Tuhan yang masih memperdengarkan suaranya. Ini ada sesuatu yang sangat penting, di mana dalam satu hubungan kita membaca Alkitab, kita tahu firman Tuhan, kita kadang merasa kita sudah tahu, tetapi Tuhan masih berbicara. Dan yang perlu kita lakukan adalah kita mendengar apa yang Tuhan katakan. Jadi di poin pertama ini, saya mengajak semua untuk lebih dalam mengenal Tuhan, lebih lagi membina hubungan yang lebih mulia, lebih sungguh dengan Tuhan. Sehingga ketika kita di satu hubungan yang makin baik dengan Tuhan, maka pandangan kita akan menjadi lebih luas. Kita akan melihat Tuhan lebih sungguh, kita akan lebih mengerti perkara apa yang akan Tuhan bawa, apa yang Tuhan akan nyatakan pada kita. Itu bagian pertama. Jadi ini adalah tentang suatu hubungan, bukan hanya pengetahuan, bukan hanya peraturan, bukan hanya hukum. Yang kedua, saya akan mengajak kita semua untuk melihat di Yohanes 4 ayat 25. Saya beri judul yang kedua ini adalah semuanya adalah tentang Tuhan, bukan tentang kita. It's all about Him, not me. Tentang Tuhan, bukan tentang kita. Kita akan lihat di Yohanes 4 pasal 25. Saya akan bacakan Yohanes 4 ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu. Perhatikan di sini dibilang, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Aku tahu, saya tahu. Di sini yang ditekankan adalah saya tahu. Ini adalah tentang aku, tentang wanita Samaria ini, tentang kami, tentang saya, tentang ibu bapak. Kami tahu, saya tahu. Tapi apakah benar itu yang kami tahu? Apakah benar yang itu yang saya tahu? Kita akan lihat di pasal 4 ayat 29. Itu katakan, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku tentang segala sesuatu yang telah ku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Di sini ada suatu pertanyaan yang mulai perlu kita renungkan, di mana perempuan ini mengatakan, apakah ia adalah Kristus itu? Apakah ia Mesias itu? Di sini aku mulai bertanya-tanya, apakah ia Kristus?
masih fokusnya pada diri sendiri, masih pada kita sendiri. Kadang-kadang kita terlalu banyak fokus pada diri sendiri. Mungkin kita lebih fokus pada pelayanan kita lebih fokus pada usaha kita. Tidak salah, karena itu penting. Tetapi Tuhan mengingatkan di sini, jangan hanya fokus pada diri sendiri. Wanita ini, walaupun dia mengenal Kristus, mengenal Yesus sebagai Kristus, tapi dia masih fokus pada diri sendiri. Dia katakan, aku tahu. Dan dia yang kedua, dia katakan, apakah, atau aku bertanya-tanya dalam diriku sendiri, apakah dia adalah Kristus? Masih fokus pada diri sendiri. Tetapi suatu pengenalan yang berkembang, suatu pengenalan yang semakin sempurna akan membawa kita memandang lebih jauh. Kita akan lihat di Yohanes 4 ayat 42. Di situ dikatakan ketika perempuan itu memberitakan kepada masyarakat di kotanya, ada sesuatu yang terjadi. Di situ dikatakan di pasal 42, dan mereka, siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang di kota Samaria itu. Mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi di sini, ketika perempuan ini masih berfokus pada diri sendiri, maka suatu yang besar itu belum terjadi. Tetapi ketika dia mulai melepaskan keegoannya, fokus pada diri sendiri, ketika dia mulai mengajak orang-orang untuk mengenal Yesus, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua orang. Di sini ada sesuatu yang luar biasa, karena di sini katakan kami sendiri telah melihat, kami sendiri telah mendengar. Ketika orang-orang sudah melihat, ketika orang-orang sudah mendengar, maka kemuliaan Allah dinyatakan, maka kemuliaan Yesus dinyatakan, maka kemuliaan Tuhan kita dinyatakan. Dan mereka mengatakan Ia adalah juru selamat dunia. Ada sesuatu yang perlu kita renungkan pagi hari ini, bahwa Tuhan memanggil bukan hanya satu orang, bukan hanya satu kelompok, tetapi untuk semua orang. Di sini dikatakan Ia adalah juru selamat dunia. Satu pernyataan yang mungkin selama ini saya pelajari, saya lihat Yesus tidak dapatkan di orang Yahudi. Yesus jarang menyatakan dirinya, tetapi di sini Tuhan katakan, akulah Mesias, akulah juru selamat, dan dia diakui sebagai juru selamat dunia. Bukan hanya juru selamat orang Yahudi, bukan hanya juru selamat orang Samaria, tapi juru selamat dunia. Artinya apa? Artinya kita ada pekerjaan adalah untuk membawa semua orang mengenal Yesus. Dan ketika Yesus mengatakan, lihatlah, ladang sudah menguning, gandum sudah siap dituai. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang pekerjaan yang harus kita siapkan untuk penuaian jiwa-jiwa yang Tuhan sudah siapkan. Seperti Bapak Gembala katakan kemarin, mungkin bukan kita yang menabur, tetapi kita dilibatkan dalam penuaiannya. Kadang-kadang Tuhan, saya perhatikan juga, Tuhan suka mengatakan, atau pernah mengatakan dalam kitabnya, tuaian banyak, tapi bekerja sedikit. Apakah kita mau ikut dalam penuaian? Apakah kita mau menyiapkan diri dalam penuaian? Apakah kita mau lebih memperluas pandangan kita, bukan hanya pada diri sendiri, bukan hanya kelompok sendiri, bukan hanya pada gereja sendiri, tapi lihat lebih luas apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam, saya lihat luar biasa. Mungkin kalau Bapak suka baca-baca berita, banyak sekali kejadian-kejadian yang sekarang ini yang cukup mengagetkan, di mana banyak orang-orang bertemu dengan Tuhan secara pribadi dan mereka dipulihkan, mereka melihat kemuliaan Tuhan, mereka bertemu langsung. Belum ada yang menginjili, tapi Tuhan ketemu mereka langsung. Dan berita ini saya baca beberapa kali. Ada beberapa media yang menyampaikan bahwa sekarang sedang terjadi suatu pergerakan. Ada sesuatu yang tidak kita pikirkan sebelumnya, bahwa Tuhan berbicara langsung pada mereka, dan mungkin akan lebih banyak lagi yang akan terjadi. Dan Tuhan ingatkan di pagi hari ini bahwa supaya kita bisa menyiapkan diri, maka kita harus terus membangun relasi dengan Dia. Keep connecting,
terus berhubungan dengan Yesus. Dengar apa yang disampaikan. Dan yang kedua, ingat bahwa ini adalah tentang kerjaan Tuhan. Ini tentang pekerjaan kerajaan Allah, bukan pekerjaan kita. Kita dilibatkan dalam kerjaan Tuhan. Dan kiranya kedua hal ini bisa menguatkan kita dan mempersiapkan kita untuk lebih lagi ikut dalam masa penuaian yang mungkin kita belum mengerti, mungkin kita belum bisa melihat, tetapi Tuhan juga mengajak kita untuk melihat dan mulai menyadari pekerjaan-pekerjaan yang sedang Tuhan lakukan. Tuhan Yesus memberkati.